saat ini geliat ekonomi mulai meningkat. Hal ini tentunya karena ditopang oleh kesadaran masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, dan saya juga merasakan bahwa masyarakat saat ini sudah bosan kok dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Dan tentu masyarakat berharap pandemi ini segera berangsur pulih. Nah, di situ maka diharapkan betul bahwa masyarakat, yuk kita gotong royong melaksanakan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di dalam channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu safari virtual. Jadi kita meliput beberapa kegiatan para tokoh publik memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Saya sudah bertemu dengan Kiai Haji Tat Yasin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Apa kabar Pak Wagub? Alhamdulillah Pak Bambang, sehat nggih? Sehat pangestu nggih. Pak Wagub, ini bagaimana kira-kira prediksi pandemi COVID-19 di Jawa Tengah pada bulan Ramadan ini? Ya, kalau kita melihat laporan dari Satgas COVID-19 di Jawa Tengah, alhamdulillah tren untuk terpapar atau terkonfirmasi COVID-19, alhamdulillah saat ini sudah melandai dengan drastis. Di beberapa kabupaten juga informasinya juga melandai. Banyak rumah sakit yang alhamdulillah saat ini ruang isolasinya atau tempat tidurnya mulai menurun, dan ini juga kami berharap untuk di bulan Ramadan itu bisa kita tahan betul sehingga tidak ada kelonjakan yang signifikan. Syukur-syukur di bulan Ramadan ini dengan doa para masyarakat yang melakukan ritual bulan Ramadan, ibadah bulan Ramadan ini menambah doa kepada kita semua sehingga bisa menurunkan angka terpapar COVID-19. Oke. Dengan positif COVID yang terus melandai ini, khususnya di Jawa Tengah, apakah berarti kita bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan lebih longgar, paling tidak dibandingkan dengan tahun lalu? Ya, sebenarnya kalau dikatakan untuk lebih longgar, kami tidak menginstruksikan untuk itu. Tetap kita sebagai pemangku kebijakan di Jawa Tengah tetap memberlakukan protokol kesehatan, dan bahkan di bulan Ramadan ini karena masa pandemi COVID-19 itu sudah 1 tahun lebih, tentu masyarakat sudah mulai jenuh, dan bahkan di beberapa daerah protokol kesehatan ini sudah mulai menurun juga. Tetapi perlu kita ingatkan karena tentu di bulan Ramadan kegiatan keagamaan, ada sholat taraweh, ada kajian kuliah subuh dan lain sebagainya tentu akan meningkat karena masyarakat terbangun kan sebelum subuh. Biasanya kondisi masjid di bulan Ramadan untuk jamaah subuh ini meningkat, sehingga perlu saya sampaikan kepada para takmir masjid atau musola untuk menyiapkan bagaimana protokol kesehatan 19 ini benar-benar bisa diterapkan. Kalau masyarakat itu benar-benar bisa menerapkan protokol kesehatan, insya Allah jamaah untuk melakukan sholat taraweh berjamaah yang tahun lalu kita batasi betul-betul, kita ikat, bahkan ada beberapa musola yang
membatasi, menganjurkan jamaahnya untuk melakukan sholat jamaah taraweh di rumah masing-masing. Tahun ini saya berharap bisa melakukan berjamaah bersama-sama, melakukan sholat taraweh dan sholat fardu yang lainnya, tetapi tetap protokol kesehatan itu dilakukan. Pak Wagub, bagaimana di bulan Ramadan ini pelaksanaan vaksinasi? Dan sudah seberapa banyak sekarang di Jawa Tengah yang sudah menjalani vaksinasi? Ya, yang menarik sebenarnya bukan di vaksinasinya berapa jumlahnya, Pak Bambang, akan tetapi di bulan Ramadan ini melakukan vaksinasi ini apakah hukumnya itu boleh atau tidak? Karena itu suntikan kan ke tubuh kita yang melakukan ibadah puasa. Alhamdulillah dari MUI atau bahkan dari beberapa ulama yang melakukan diskusi untuk melakukan vaksinasi. Ini alhamdulillah mengatakan bahwa vaksinasi bulan Ramadan diperbolehkan. Akan tetapi memang rekomendasi dari MUI sendiri untuk warga muslim yang melakukan ibadah puasa sebisanya mungkin dilakukan vaksinasi di malam hari, karena mengingat kondisi tubuh tentu berbeda dengan hari-hari biasa karena melakukan puasa. Yang pertama itu. Yang kedua saya sampaikan bahwa untuk di Jawa Tengah alhamdulillah sampai saat ini vaksinasi yang diperuntukkan di masyarakat Jawa Tengah sebanyak 2.374.000 masyarakat Jawa Tengah, dan alhamdulillah untuk suntikan yang pertama sudah dilakukan sebanyak 1.737.186. Dan untuk tahap suntikan yang kedua sebanyak 549.747. Artinya tren yang dialokasikan untuk di Jawa Tengah alhamdulillah terpenuhi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Wali Kota se-Jawa Tengah yang intent untuk memberantas atau memerangi COVID-19 dengan vaksinasi. Oke, Gus, tadi dikatakan bahwa ada saran atau usulan untuk vaksinasi di malam hari. Apakah ini yang akan dilaksanakan di Jawa Tengah? Ya, kita nanti melihat, kita serahkan kebijakan ini di 35 kabupaten kota masing-masing. Karena juga vaksinasi ini suntikannya kalau memang bisa dilakukan di siang hari, monggo. Akan tetapi kalau mengkhawatirkan, MUI menghimbau untuk memberlakukan suntik vaksinasi ini dilakukan di malam hari, gitu, Pak Bambang. Ya. Jadi artinya seandainya memungkinkan tetap ada pelayanan malam hari gitu ya? Insya Allah. Karena itu sudah menjadi rekomendasi dari MUI sendiri, hasil kebijakan MUI untuk pelaksanaan vaksinasi di bulan Ramadan ini. Pak Wagub, bagaimana dengan program sekolah tatap muka di bulan Ramadan ini, jadi ada apa tidak? Ya, pada hari ini Senin kita sudah memulai beberapa sekolah untuk PTM tatap muka langsung. Ini kita uji coba, kita tidak mau terburu-buru untuk melakukan PTM, akan tetapi nanti menghasilkan yang tidak kita inginkan. Maka memang perlu kita simulasikan lagi, walaupun di tahun 2020 kami sudah mensimulasikan 36 lembaga pendidikan sekolah, dan alhamdulillah 35 sekolahan itu berhasil. Hanya satu yang kita simulasikan akhirnya ada yang terpapar COVID-19. Nah, di sini karena kita mengingat apa yang sudah diputuskan oleh kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, juga arahan dari Gubernur, maka saat ini kita akan mulai pembelajaran tatap muka untuk beberapa simpel sekolahan yang kita anggap kepatuhan guru maupun siswa benar-benar diterapkan protokol kesehatannya. Dan kalau itu berhasil, insya Allah bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Ya, jadi ada kemungkinan ya tatap muka di bulan Ramadan ya. Yeah.
Ya, baik Pak Wagub. Ini kan kalau di bulan Ramadan ini kan aktivitas masyarakat ini meningkat. Jadi kegiatan di pasar-pasar, bahkan ada tambahan biasanya ada pasar-pasar tiban baru yang berjualan macam-macam seperti itu. Nah, Oke. ini antisipasinya seperti apa Pak Wagub? Untuk kami sendiri di pemerintahan tentu kami menginstruksikan kepada Satgas COVID-19. Di sini ada Satpol PP yang nanti juga akan bekerja sama dengan pelaku kepentingan, ada TNI Polri untuk menertibkan. Dan kami juga akan selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan ini tidak boleh dilupakan. Banyak juga masyarakat yang mengatakan kan sudah mulai berjalan Ya, vaksinasi. Nah, vaksinasi ini perlu diketahui bahwa setelah kita divaksin itu tidak langsung kita sehat, ya, artinya tidak bisa kita langsung imun kita itu meningkat, tidak ternyata. Kemarin juga kami juga melakukan tes karena alhamdulillah saya mendampingi Mas Ganjar, Gubernur dan Forkopimda dan beberapa tokoh keagamaan yang melakukan suntik vaksinasi yang pertama, saya sudah mulai cek apakah antibodi saya sudah membentuk dan alhamdulillah sudah mulai membentuk pada tahap yang sudah baik direkomendasikan oleh dokter. ya, Nah, di sini maka jangan terus kita itu baru disuntik terus bebas, maka di situ banyak kan berita yang muncul setelah divaksin kok kena terpapar COVID-19. Nah, maka saya sampaikan, memang prosesnya tidak seperti itu. Proses pembentukan ketahanan antibodi ini juga tergantung bagaimana kita menerima vaksin itu di tubuh kita masing-masing. Maka setiap orang yang melakukan vaksinasi pun berbeda. Pak Wagub. Kalau tren COVID ini sudah mulai melandai di Jawa Tengah, apa geliat ekonominya juga sudah mulai ada tanda-tanda? Misalnya kegiatan ekonomi di pabrik, di masyarakat, di pasar-pasar dan sebagainya. Bagaimana Pak Wagub? Ya benar Pak Bambang bahwa saat ini geliat ekonomi mulai meningkat. Hal ini tentunya karena ditopang oleh kesadaran masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dan saya juga merasakan bahwa masyarakat saat ini sudah bosan kok dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Dan tentu masyarakat berharap pandemi ini segera berangsur pulih. Nah, di situ maka diharapkan betul bahwa masyarakat, yuk kita gotong royong melaksanakan protokol kesehatan. Kita juga dituntut bahwa kesadaran kita termasuk ketika kita sakit, flu sedikit maupun batuk sedikit saja, ayo kita berdiam diri. Jangan dipaksakan seperti dulu. Kita evaluasi diri kita masing-masing sehingga kalau itu kita terapkan bersama-sama, saya yakin kok di bulan Ramadan ini yang biasanya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Syahrul Ramadan, Syahrul Muasat, artinya bulan yang banyak pertolongan, artinya pintu rezeki dibuka sehingga kita ketahui biasanya di bulan Ramadan roda ekonomi meningkat semakin drastis. Nah, ini kita harapkan juga di bulan Ramadan tahun ini 1442 masyarakat dengan tertib menyongsong Ramadan sehingga tumbuh ekonomi di masyarakat. Pak Wagub, bagaimana arahan untuk para ASN? Karena ASN ini di masyarakat kan sering menjadi tempat bertanya, menjadi teladan untuk menjalani Ramadan ini dengan tetap menjaga kesehatan, tapi juga tetap aktif, kreatif. Monggo Pak Wagub. Ya, untuk ASN sendiri sampai saat ini kita belum mengeluarkan surat edaran jam kerja, tetapi kalau kita melihat kebiasaan di pemerintahan, di kantor, tentu kami akan mengurangi waktu kerja ASN sendiri. Dan di ASN sendiri kami sudah lama memberlakukan punishment kepada teman-teman ASN yang melanggar. Kalau masyarakat itu sanksinya biasanya diingatkan, diberi sanksi push up atau menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya.
Akan tetapi kalau di ASN sendiri kita memberlakukan punishment sebuah teguran pertama, yang kedua sanksi administrasi dan sanksi denda. Sehingga ini yang sudah kita lakukan di ASN ini bisa memberikan contoh teladan kepada masyarakat bahwa pentingnya kita menerapkan protokol kesehatan, utamanya yaitu menghindari kerumunan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dan seterusnya. Nah, di sini kalau nanti di bulan Ramadan ASN sendiri bisa memberikan contoh kepada masyarakat, sehingga masyarakat ikut mengikuti apa yang kita berlakukan, dan itu bisa menambah kekhusyuan dan kebersamaan kita melakukan ibadah puasa, dan itu juga akan menumbuhkan kreativitas dan inovasi di masyarakat. Lalu apa saran Pak Wagub ini agar masyarakat ini bisa menjalani Ramadan bahkan sampai merayakan Idul Fitri tetap sehat dan penuh kebahagiaan? Ya, untuk masyarakat saya menghimbau dan memberikan masukan kepada masyarakat bahwa mari kita kembali kepada momen apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa barang siapa yang melakukan sholat atau kesunahan ibadah sunnah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sebagai menjadi 70 pahala. Ditambah lagi kita ingat betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menghadapi bulan-bulan suci Ramadan. Itu beliau selalu berkhutbah kepada masyarakat, yang mana di dalam khutbahnya bahwa beliau mengatakan ayyuhan nas qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailahu tatawuan man taqarraba fi bi khuslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwahu wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwahu wa huwa asy-syahrus sabr. Nah, ini yang penting. Jadi kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang agung, dan di dalamnya ada ada malam hari yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang mana pahalanya dilipat gandakan sampai 1000 bulan, 1000 hari, alfi syahrin, 1000 bulan, yang mana di situ kita diperintahkan untuk melakukan puasa fardu maupun sholat-sholat sunnah tatawu. Kita paham ya, tatawu ya, sunnah. Artinya sunnah itu biasa dilakukan ketika kita bersolat sendirian. Maka banyak ulama seperti guru kita semua, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di Makkah, beliau ketika melakukan sholat sunnah atau sholat taraweh, beliau tidak banyak kok. Beliau melakukan berjamaah hanya seperti yang kita ketahui yang dianut oleh teman-teman di organisasi Muhammadiyah, 8 rakaat saja, tetapi beliau meneruskan sholat sendiri dengan bacaan yang lebih panjang, bacaan yang lebih khusyuk. Beliau melakukan sendiri. Di situ dilakukan sampai ke angka 20 rakaat dan ditambah dengan witir. Artinya apa? Di sini juga beliau benar-benar melakukan sholat sunnah. Dan saya berharap juga, karena ini adalah bulan penuh barokah, bulan yang dilipat gandakan, maka ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa hadis dari Udaibah, beliau mengatakan bahwa menceritakan yang mana pada hari suatu nanti ada hari yang mana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada kita semua tanpa perantara. Dan ketika kita melihat ke kanan, kita senang karena melihat pahala kita, dan ketika kita melihat ke kiri ada dosa-dosa kita, dan ketika kita menghadap ke depan ternyata neraka diperlihatkan. Tetapi Rasulullah tidak menakut-nakuti saja, beliau juga memberikan solusi. Seperti apa? Beliau menyampaikan ittaqun nar walau bisyikki tamar. Takwalah kamu, bertakutlah kepada neraka supaya selamat dari api neraka. Bagaimana? Ya bisyikki tamar, yaitu sedekah. Dan sedekah itu termasuk kita membuat kebahagiaan kepada masyarakat, ini adalah sedekah. Termasuk kita sabar,
untuk tidak melakukan berkerumun dan lain sebagainya, kita lakukan ini insya Allah akan menambah ibadah kita. Di samping itu ada kalimat la dororo wa la diroro, bahwa kita tidak boleh menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu keberadaannya di kita atau di orang lain, maka kita harus bersabar diri menahan euforia dengan menurunnya COVID-19 di Jawa Tengah ini maupun di Indonesia pada keseluruhannya, ya kita jaga bersama-sama. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Kiai Haji Tat Yasin Maimun. Jangan Kiai, Gus aja nanti kalau ada kesalahan biar ada yang membenarkan Kiai. Baik, Gus Yasin, Wakil Gubernur Jawa Tengah, terima kasih sudah bergabung dengan kami di dalam program Ramadan Penuh Makna. Terima kasih, sukses, selamat bekerja, sehat terus, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.